Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu suara perayaan 17 Agustus kencang bener ya. Kita mau merespon ini soal uraian nawa dosa dari siapa ini? Dari Jokowi ya. Ya kan? Kita jam berapa ini? Jam 10 seperempat. Ngikutin sepi nggak kelar-kelar itu panggung 17 Agustus. Ya kita mulai aja deh sebisanya ya. Terus saya nggak. Oh ya, alhamdulillah ya, hari ini saya coba tadi upload ke pesantren Ojolali yang kemarin diblokir sama YouTube, nggak bisa upload. Sekarang sudah bisa upload ya, tapi tetap demonetisasi ya, nggak ada duitnya apa, yang penting masih bisa upload ya kan, menyebarkan ilmu yang manfaat. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah ada beberapa percakapan yang menarik dengan Bivitri Susanti, terus juga ada Reza Rahadian, dan juga nanti akan ada bintang tamu spesial. Jadi rupanya potongan dari live kemarin ya, live tadi ya. Nah, kali ini kami akan membedah soal nawadosa Jokowi. Ya, Tempo waktu itu mengeluarkan edisi khusus soal nawadosa Presiden Jokowi yang mengakibatkan kerusakan demokrasi yang luar biasa ya. Kerusakan demokrasi yang luar biasa, kata ini Stefanus Pramono ini ya, manuver politik selama 4-5 tahun terakhir dari Jokowi yang membuat mundur, demokrasi itu mundur. Dan di kantor Tempo sudah ada tanggung jawabnya hanya ada di Presiden. Wakil pemimpin redaksi Tempo, Bagja Hidayat. Halo, kita kesempatan nggak manggil Kang nih. Ya, oke. Yang tengah Bagja Hidayat, yang kanan Hussein Abri Dongoran kalau nggak salah. Kita ngobrol panjang dengan Bagja Hidayat. Kita akan mendengarkan dulu live report dari Egy Adiatama yang saat ini berada di kantor PDI Perjuangan. Kan mereka baru saja menyampaikan atau mengumumkan daftar calon kepala daerah. Halo Gi. Halo, kedengaran suara saya? Oh, ya. Kedengaran Gi. Tuh, gue pakai topi Gi. Oke. Pengumuman sudah selesai Gi. Pram, di sini Pram. Pengumuman sudah selesai, ada 6 anggota, ada 6 ini ya, calon gubernur yang diusulkan, karena memang belum daerah ya, untuk provinsi ya, katensi ya, di DKI atau Jawa Timur itu belum ya. DKI, Jawa Timur belum. DKI dan Jawa Timur belum ya? Belum. Yang bedah nawadosa Jokowi bocor arus politik 24 Agustus hari ini ya. Besar itu tadi yang diumumkan adalah di Riau dan Bali ya. Riau dan Bali. Pengumuman hari ini. Dan sampai sekarang juga di lantai 5 ini masih berlangsung ini ya acaranya. Megawati sudah sekitar 1 jam berpidato dan sampai sekarang belum selesai gitu. Oke, jadi masih pidato Megawati ini detik yang bersejarah ya bagi Anies Baswedan. Daerah-daerah penting itu belum diumumkan calon gubernurnya, menurut liputan Egy di sana. Seperti ya, Jakarta, Jawa Timur belum diumumkan. Jawa Timur dan DKI dan Jakarta. Tadi ngobrol dengan beberapa orang PDIP di sini, memang kabarnya ini masih menunggu last minute ya. Untuk beberapa daerah, khususnya mungkin DKI gitu. Tadi juga dalam pidato Megawati sempat disinggung sedikit terkait DKI itu, khususnya nama Anies Baswedan. Tadi juga sempat dibahas oleh Megawati yang menyebut kayak ya sebenarnya tahunnya cukup ini ya, cukup menarik gitu. Dia mengatakan di situ buat apa gitu PDIP mendukung Anies gitu. Karena dia mengklaim tadi pagi dia melihat ada sejumlah satgas berbaju hitam gitu di PDIP yang
menyuarakan dukungan untuk Anies gitu. Dan dia bisa kayak buat apa kita dukung Anies kan biasa untuk konsensi pers. Gitu. Jadi memang ada tone negatif di situ, ada tone terhadap Egi Adiatama. Oke, berarti masih belum walaupun belum resmi ya. Betul. Belum resmi diumumkan. Untuk daerah lain seperti yang menjadi basis massa PDIP, Jawa Tengah, Bali. Bali ya. Ya, Bali sudah yang Bali siapa gubernurnya? Ini ya, Koster lagi dan diri. Siapa? Oke. Koster, Wayan Koster. Ya. Oke, Egi, selamat kembali bertugas di sana. Liputan baik-baiklah di sana. Seperti selalu, jangan dicopet lagi. Ceritanya yang tebel. Oke, kita kembali ke studio di Gedung Tempo. Gedung Tempo di mana? Di proklamasi ya? Aneh ya kalau Stefanus Pramono, jurnalis Tempo. Masa manggil kayaknya gimana gitu ya. Ya oke, Kang Baca, Tempo sudah menerbitkan edisi khusus Jokowi gitu ya. Ada cukup banyak tulisannya di situ ya. 48. Berapa? 48 artikel. 48 artikel. BK, konstitusi, era Jokowi. Tempo benar-benar membedah dosa-dosa Jokowi mulai dari politik, terus terang, hukum, ekonomi, lingkungan dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang publik juga mungkin pengen tahu tujuan Tempo membuat edisi khusus yang membongkar atau menunjukkan dengan telanjang dosa-dosa dari pemerintahan Jokowi? Iya, sebetulnya ini kan tradisi rutin Tempo. Setiap kali pemerintahan kita selalu mengawalinya dengan edisi khusus, mengakhirinya dengan edisi khusus. Waktu zaman Pak SBY dulu juga kita tulis 10 tahun Pak SBY, apa yang pencapaiannya, apa yang kegagalannya, apa yang menjadi prestasi, hal-hal yang bisa dicapai dalam pemerintahan Pak SBY. Ya, tentu saja Pak Jokowi juga, artinya tidak ada yang istimewa dengan edisi khusus Pak Jokowi itu tentang nama dosa. Cuma memang mungkin yang jadi khusus karena ini straight to the point. Artinya kita langsung menunjuk hidung Pak Jokowi bahwa ada 18 dosa Pak Jokowi. Setidaknya ya, minimal. Setidaknya, karena mahasiswa saya dengar ya, mahasiswa waktu saya ketemu mahasiswa katanya punya 1000 daftar dosa. Kita 18 saya. Ya, nanti 1000 itu jangan-jangan juga terlalu sedikit. Iya. 10 tahun Pak, gimana? 10 tahun memang periode yang lama, dan sebetulnya itu kan kesempatan Pak Jokowi ya. Jika nanti Bagja Hidayat di Sunda itu di Bandung, di Cimahi, di Cililin penginten. Kita dulu ini yang sering disalahpahami, Tempo katanya mendukung Pak Jokowi. Sebetulnya tidak. Waktu 2014 itu kita kan bilangnya tidak mendukung Pak Jokowi. Seperti katakanlah Jakarta Post. Jakarta Post itu dengan clear di editorialnya endorsing Jokowi. Tempo itu tidak mengendorsing Jokowi. Kita minta kepada publik tidak memilih Pak Prabowo. Cuman karena calonnya cuma 2 ya, jadinya terkesan memilih mendukung Pak Jokowi. Tapi begitu Pak Jokowi terpilih, itu kan euforia. Nah, kita juga menangkap euforia publik itu dengan membuat cover Pak Jokowi yang diangkat-angkat. Tapi jangan lupa Pak Jokowi diangkat pada Oktober 2014. Kami menulis November pada 2014 itu menulis tentang sampah. Kalau ingat, sampah itu dibawa oleh Pak Surya Paloh, seorang pengusaha Cina, minyak dari Cina, cuman bisnisnya banyak di Afrika. Dan kemudian Pak Sampah ditangkap oleh polisi karena ada kasus kriminal di sana. Kami ingatkan di situ, Pak Jokowi jangan dekat-dekat dengan oligarki, jangan dekat-dekat dengan, karena permainan presiden sebelumnya itu sudah terjadi. So Pak Jokowi jangan ngikut-ngikut lagi. Itu sudah kami ingatkan pada bulan November. Artinya sebulan setelah kami bikin cover ngangkat-ngangkat itu yang di sana, ngangkat-ngangkat Pak Jokowi, kita sudah kembali ke tadi menangkap euforia publik, dan setelah itu kami kembali menjadi watchdog sebagai media yang seharusnya mengawasi pemerintah, seharusnya mengawasi legislatif, dan seharusnya mengawasi pilar-pilar demokrasi itu. Dan waktu itu Jokowi itu juga sempat datang ke kantor Tempo gitu ya. Selain dia juga dia kemudian memimpin. Tapi bukan kantor ini. Betul. Di kantor Telbak ya. Gitu. Dan itu cuma sekali-kalinya kan. Iya, sekali-kali. Presiden terpilih datang gitu kan.
memimpin salat berjamaah gitu ya. Itu belum dilantik, Pak. Oh, belum kan, betul. Makanya presiden terpilih, presiden terpilih gitu. Dan kemudian Tempo setelah itu juga bersikap kritis ya sejak awal karitannya. Kita mengingatkan juga pada Jokowi soal berbagai potensi, berbagai risiko atau ancaman jika dia melakukan ini itu yang kemudian juga mana dosanya pertama 2, 3, 4 sampai 18 itu loh. Ini masih Pak Jokowi buka drum. Di drum itu ada minyaknya gambar Surya Paloh. Ya, artinya kita mengingatkan Pak Jokowi, Anda sebagai presiden terpilih punya mandat sangat kuat, jangan lagi bisa dikendalikan oleh para pendukung, oleh juragan partai, karena Anda punya dukungan sangat kuat dari publik Indonesia untuk melaksanakan agenda reformasi. Itu pesan di 2014. Betul. Waktu itu kita berpesan bahwa supaya Jokowi tidak dikendalikan oleh juragan partai. Itu sekarang dia malah mengendalikan. Oh iya, betul. Sekarang mengendalikan. Nah, artinya apa? Setelah 10 tahun, seperti juga presiden-presiden sebelumnya, kita evaluasi kan. Evaluasinya memakai kita undang pakar ahli untuk berdiskusi, membedah apa sih yang dicapai, belum dicapai, apa yang meleset, apa yang sukses di era Pak Jokowi. Sayangnya memang dari analisis bersama para pakar itu dari 6 sektor yang kita 6 sektor apa aja itu? Ada hukum, politik, ekonomi, kebebasan berpendapat, lingkungan, politik luar negeri, kemudian politik luar negeri. Itu 6 sektor. Itu lahirlah 18 dosa. Karena memang itu sesuatu yang kami highlight atau kami catat bahwa 18 dosa itu catatan paling penting dan paling menonjol di Pak Jokowi. Nah, masuk ke 18 dosa. Benang merahnya apa kan dari 18 itu? Dari 18 itu tentu saja karena kan setelah reformasi 98 kita ingin KKN-nya hilang. Yang dikit-dikit demo lah ya. Tahun 98 kita kan merumuskan mimpi reformasi. Ya kan, reformasi itu memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian menarik tentara ke barak. Tentara tidak boleh lagi berbisnis. Menghapuskan dui fungsi ABRI. Supremasi sipil, ya kan? Itu keinginan-keinginan reformasi. Nah, begitu sekarang dan keinginan-keinginan reformasi itu benang merah yang lebih besarnya adalah cita-cita demokrasi. Setelah kita mengalami 32 tahun tidak demokrasi atau demokrasi pura-pura atau demokrasi Pancasila namanya kan, demokrasi yang ada embel-embelnya. Begitu 98 kita ingin kembali ke demokrasi yang murni, demokrasi yang membuka kebebasan berpendapat, membuka supremasi sipil, membuka penegakan hukum dengan memberantas KKN karena KKN adalah penyakit utama yang menghambat kemajuan Indonesia. Nah, karena itu kalau ditanya benang merahnya, edisi 18 Nawadosa itu walaupun 18 itu ada 2 benang merahnya, yaitu turunnya demokrasi dan pupusnya harapan reformasi. Turunnya disinggung demokrasi, teman-teman bisa baca di dan pupusnya misalnya harapan tentang demokrasi. Tentara kembali berbisnis kan mau dicoret. Itu kan memupus harapan reformasi atau politik dinasti. Kita bilang bahwa untuk Indonesia agar bisa maju, berantaslah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang di ujung pemerintahan Pak Jokowi, kok dia membiarkan anaknya menjadi wakil presiden, membiarkan anaknya menjadi ketua partai. Bukan hanya membiarkan, tapi malah mendukung kita ya, benar-benar mendukung, support banget gitu. Jadi mendukung anaknya menjadi wakil presiden itu namanya Raka Buming Raka, Gibran Raka Buming Raka, yang diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan nomor 90 tahun hari 16 Oktober tahun 2023 ya, dengan mengubah klausul syarat pencalonan jadi presiden dan wakil presiden itu sekurang-kurangnya 40 tahun atau sudah pernah menjabat menjabat kepala daerah dalam satu official election, ya kan, dan di situ loloslah si Gibran dengan sangat kontroversial. Kemudian dia juga mengendorse atau mendukung Kaisang itu hari Sabtu dapat KTA itu kartu tanda anggota dari Partai Solidaritas Indonesia, dan kemudian hari Seninnya langsung menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Entah dia kucurkan dana berapa untuk para tokoh-tokoh
di PSI sehingga PSI itu dijadikan kendaraan atau dia menjadi ketua umum. Nah ini dalam konteks ini maka Jokowi itu betul-betul memulai membangun dinasti politik dengan menjadikan anaknya itu didorong, diperjuangkan dengan segala cara melalui pengerahan ASN dari atas menteri, aparatur negara sampai ke tingkat desa, dan juga bantuan tunai langsung itu berhasil menjadi dengan dalam konteksnya kontroversial dan orang menyebutnya penuh dengan kecurangan pemilu Pilpres 14 Februari tahun 2024 itu menjadi wakil presiden dari Prabowo. Yang kemudian yang kedua, dinasti politik itu dimulai ketika dia itu mendorong anaknya menjadi ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia hanya dengan tanpa kaderisasi, hanya dengan 1 hari. Hari Sabtu menjadi mendapatkan kartu tanda anggota dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan hari Seninnya, Minggu libur, Senin langsung menjadi ketua umum. Ini satu langkah-langkah yang bikin demokrasi itu berantakan atau mundur ke belakang menurut Tempo. Gitu loh. Apa sih yang dinodai dari situ? Mungkin para pendukungnya bilang, lah itu kan dalam demokrasi bebas saja. Nah. Kalau anak presiden kalau dipilih secara demokratis nggak masalah. Betul. Justru demokrasi itu sebuah demokrasi. Ada election yang jujur. Jika para penguasanya atau para pemimpinnya menjadi negarawan. Apa sih ciri negarawan? Ciri negarawan adalah menahan diri memakai kekuasaan betapapun sah secara hukum. Gibran, Kaisang bisa mencalonkan diri, tetapi please tunggu setelah Pak Jokowi pensiun. Itu akan sangat elegan. Tapi yang terjadi bukannya nunggu, Pak Jokowi malah mengakali hukum agar bisa mendorong anaknya berkontestasi. Jadi dipilih sisa, tapi prosesnya itu Jokowi mengakali hukum sehingga anaknya itu menjadi wakil presiden dan menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia ya. Jadi ada langkah-langkah yang tidak fair di situ kan. Masih dalam pemilu. Sementara pemilu adalah unsur atau alat demokrasi untuk bisa memilih pemimpin kan. Dan bukan hanya mengakali hukum ya, tapi juga mengakali anggaran negara. Menggunakan anggaran negara untuk kepentingan yang seharusnya kapan malah dikucurkan kapan gitu loh. bansos. Itu dia yang membuat playing field dalam demokrasi itu kan, playing fieldnya harus sama, panggung permainannya harus sama dong. Ya, betul. Begitu Gibran jadi masuk sebagai anak Jokowi kan sudah tidak sama lagi dengan lawan-lawannya. Lawannya siapa sih? Pak Ganjar, Mahfud. Sebelahnya ada Anies dan Mohaimin. Ketiga-tiganya tidak punya anasir kekuasaan, sementara Gibran anak presiden, siapa sih yang tidak kenal dengan anak presiden? Apalagi begitu Pak Jokowi cawe-cawe, dia memakai kekuasaan dia kan, kekuasaan dia untuk mengatur anggaran, kekuasaan dia untuk memerintahkan kepada anak buahnya untuk mendukung. Jadi pemimpin itu kan jangankan memerintahkan, tidak memerintahkan saja, diem saja, anak buahnya akan bergerak kan. Ya itu kan habitnya struktural. Tentara, polisi mungkin tidak diperintahkan, tapi sebagai anak buah kan ingin menservis pimpinan, karena itu dia bekerja di bawah, dan itu yang sudah kita temukan di Bocor Halus juga. Dan waktu itu jelas bukan hanya diam ya, tapi juga menginstruksikan. Salah satu di Jawa Tengah yang kemudian cukup masif di situ kan. Itulah noda demokrasi atau itulah turunnya kualitas demokrasi yang dinodai oleh Pak Jokowi atas nama cawe-cawe. Itu yang membuat. Jadi dia melakukan penodaan ya terhadap kesucian demokrasi. Moga-moga yang kita doakan jangan lagi punya presiden di masa depan itu seperti Jokowi yang merusak ya, kata tadi itu merusak demokrasi ya, dengan mengakali hukum untuk membangun ya kerajaan untuk keluarganya atau dinasti politik ya. Politik kerajaan dinasti yang berdasarkan hereditas keturunan itu mendapatkan privilege, mendapat kemudahan-kemudahan dari bapaknya yang masih menjabat ya. Harusnya kalau sudah pensiun baru nggak apa-apa. Ini masih menjabat, melakukan satu endorsement, satu pembelaan, satu
bukan pembelaan, satu peneguhan, satu dorongan, satu endorsement itu ya untuk anak-anaknya, sehingga tentu saja anaknya mendapat jalan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak punya satu privilege karena ayahnya atau saudara tidak memiliki kekuasaan ya. Buat kita nulis satu bab atau satu chapter tentang politik dinasti. Ya. Gue tertarik sebenarnya Kang dengan satu keyword tadi soal mengakali aturan. Itu pula yang terjadi hari ini. Nah, itu pula yang kemudian memicu gelombang demonstrasi, protes dari mahasiswa, mengakali hukum. Rasa-rasanya juga kita bahas panjang lebar di edisi khusus itu bahwa bagaimana tembok tebal yang ditemui oleh Jokowi itu ketika dia terhambat atau terpentok dan tebal itu, dia berusaha untuk mengubah aturan itu. Itu dia persis untuk bisa menciptakan noda-noda demokrasi itu. Pak Jokowi melakukan satu hal yang memangkas kaki demokrasi itu dengan sangat parah, yaitu legalisme autokratik sebetulnya ya. Jadi otoritarianisme yang dilegalkan oleh hukum. Persis seperti yang terjadi hari ini. Begitu MK membuka ruang demokrasi, yaitu menghapus ambang batas partai bisa dari 20 menjadi 7,5. Yang itu adalah sangat demokratis. Mengapa? Karena kalau dibatasi 25%, yang terjadi adalah kartel. Kita sudah bisa melihat faktanya. Koalisi Indonesia Maju membuat koalisi sangat besar, yang itu 12 partai membuat partai lain tidak bisa mengajukan calon sendiri. Akibatnya apa? Dia menguasai panggung politik, dan mungkin skenario-nya adalah dengan kota kosong atau menciptakan calon boneka dengan bikin calon independen. Ya, calon independen, dan pola yang tadi sudah kita sebutkan dalam live sebelumnya ya. Ini pola yang sudah pernah berjalan di Solo, kemudian diduplikasi Jakarta. Nah, itu dia. Nah, dengan legalisme autokratik, kemudian karena Pak Jokowi didukung oleh mayoritas partai, begitu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.